ngapunten ya Pak, ada beberapa pertanyaan mungkin nanti mau kita tanyakan terkait usaha Bapak niki. Yang pertama mungkin jenengan Bapak namanya siapa kalau boleh tahu? Iwan. Namanya Pak? Iwan. Iwan nggih, Bapak Iwan. Kalau boleh tahu usianya berapa Pak? Bapak 52. 52 sudah Pak nggih. Masyaallah. Kemudian untuk ini Pak, kalau Bapak kan ini usahanya Warmindo Burjo niki itu udah mulai sejak kapan itu Pak? Tahun sebelum pandemi, tahun 2019. 2019 ini. Berarti dari 2019 ada sekitar Hampir 3 tahun. hampir 3 tahun ya Pak itu. Itu Bapak di sini niku yang jaga apa semua ngelola suami istri sama mungkin nanti ada karyawan-karyawan lagi gitu nggih. Iya, ada karyawan. Gitu. Berarti ya alhamdulillah sama ini mungkin kendala paling pas pandemi niku nggih Pak. Iya, betul. Kemudian mungkin mau ini Pak, maksudnya apa ya, buat Burjo niki awal mulanya ada ide untuk buat Burjo itu gimana ya Pak kalau boleh tahu? Usaha saya yang lama jatuh. Jadi karena ada kena tipu itu jatuh habis, terus kemudian saya ngobrol sama teman, saya dikasih wawasan untuk diriin usaha seperti ini di area kampus. Awalnya yang saya tuju yang daerah UNS sana. Oh, daerah UNS itu. Cuman karena di sana kontranya mahal, tempatnya mahal, akhirnya saya lari ke sini. Berarti ini kontrak ya Pak tempatnya? Kontrak. Kalau kontrak apa? Kontrak tempatnya ini berapa itu per tahun? 5 tahun tanah kosong. Tanah kosong 1 tahun 16. Oh gitu. Jadi saya kontrak 5 tahun 80 sama bangun yang mahal bangunannya kayak gitu. Berarti modal awalnya berapa nih kira-kira Pak untuk Sekitar modal? 300. Sekitar 300 sama peralatan lainnya semuanya. Mungkin untuk ide awalnya tadi kan dari teman tinggi Pak. Terus untuk namanya mungkin kenapa gitu nih ayam namanya jago? Karena CEO saya jago. Jadi ngawur aja. Jadi namanya yang tinggi gitu. Asal-asalan aja apa ya. Kira-kira begitu. Injih. Berarti udah 3 tahun ngelola bareng suami istri berdua ya awalnya berarti Iya. Pak. Kemudian ada karyawan. Nah, ngambil gitu nyari gitu. Dulu karyawan awalnya kan gini, jadi teman saya itu kan punya seperti ini di Jogja. Oh nggih. Kemudian karyawannya kan dari Kuningan, Cirebon. Oh nggih. Memang di sana kan jagoan ini bangsa kerja malam. Nggih. Akhirnya saya ambil, saya dapat 3 orang waktu itu awal berdiri. Kerjanya bagus, cuman masalahnya orang sana tuh nggak disiplin. Oh iya, ada yang nggak disiplin ya karyawan. Misalnya gini, dia mau pulang kampung nih, dia tuh kita tanya, lah kira-kira kapan baliknya, itu nggak tahu. Itu nganyel kayak gitu. Akhirnya terus saya keluarkan, saya ganti orang lokal. Nah, selama orang lokal ini bongkar pasang, jadi karena memang kalau orang sekitar sini kan untuk kerja malam memang kurang tangguh ya, karena nggak terbiasa. Jadi akhirnya bongkar pasang, kebetulan terus kena pandemi itu, akhirnya terus sekarang lebih lama pakai part time, dulu kan pakai reguler. Dan ini sambil nyari yang reguler belum dapat, kita cari yang part time dulu. Jadi yang penting bisa jalan dulu. Dari ini pun tiba-tiba nggak masuk ini, jadi kacau ini. Ya seperti itu kalau part time itu. Berarti karyawan pun mungkin ada yang mahasiswa juga, ada nggak Pak? Mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa. Mahasiswa. Tapi ya hampir semuanya anak sekolah. Masih ada sekolah. SMK, ada mahasiswa. Berarti nyambi sekolah juga ya karyawan gitu. Yang part time loh ya. Kalau yang reguler saya nyari yang profesional, yang sudah yang usianya ya sekitar di atas 25 atau sekitar ideal. Jadi dia udah cari duit, jadi dia kerjanya serius, profesional gitu. Tapi juga belum terlalu tua, jadi antara 25 sampai 30-35 gitu masih bisa. Di atas itu saya juga nggak rekom lah. Kalau buat ini nggih Pak, apa namanya? Kalau mungkin kendala-kendalanya yang Bapak dapatkan pas selama ngejalanin usaha ini Burjo gitu. Dari karyawan biasanya. Karyawan. Yang part time tadi itu apa? Yang reguler juga begitu. Saya bongkar pasang karyawan itu bisa kan ada CCTV di sini. Itu masih nekat aja misalnya tak suruh ngasiri gitu, masuk kantong gitu. Jadi saya tunjukkan videonya ini ya, kamu nyuri keluar sekarang itu sering. Banget ya gitu ya Pak. Itu kendalanya di situ aja, yang lainnya biasa-biasa aja.
Sama kalau yang part time itu soal disiplin. Jadi Soal saya disiplin. bongkar pasang part time juga banyak. Keluar masuk, ganti gitu Pak. Mungkin terkenal galak saya, tapi saya pikir kalau disiplin itu salah satu syarat untuk kita bisa mencapai sukses ya. Kalau Itu berarti syaratnya gitu ya Pak ya. ya salah satunya. Biar mau usahanya maju juga gitu ya, harus gitu disiplin gitu Pak. Mungkin ini Pak, kalau kan apa namanya burjo gitu kan di sekitar UMS juga nih banyak gitu, terutama dari mungkin kalau burjo Bapak nih mungkin burjo ayam jago, mungkin apa gitu yang nilai plusnya mungkin ya kalau Bapak dari sendiri yang tawarkan gitu. Kalau awalnya kita burjo, tapi setelah si orang Cirebon itu saya pulangkan, kita pelan-pelan menu burjo nggak ada di sini. Jadi pelan-pelan kita tinggal namanya aja. Terus Warmindo itu juga nanti tinggal namanya aja. Jadi kalau di Shopee sama Grab namanya bukan Warmindo tapi BM, warung makan. Oh, warung makan. Yang di GoFood yang masih Warmindo. Tapi pelan-pelan mau saya geser karena saya tidak akan terikat dengan salah satu merek. Kalau Warmindo itu kan harus Indomie. Nah itu saya mulai meninggalkan itu karena kan banyak variasi-variasi lain yang mungkin kita mulai bikin kayak kari ramen, kayak bolognese plus dan sebagainya itu kan beberapa mie-nya kan bukan produk Indomie. Ada yang main produk Indomie tapi ada yang tidak. Sebagian mulai masuk merek lain yang saya rasa bumbunya lebih cocok. Walaupun memang 60% dari bumbu itu dari bikinan sendiri ya. Jadi bumbu itu hanya dari pabrikan, itu hanya sekedar pelengkap aja untuk menambah lebih buat makanya itu rasanya. mungkin gitu. menunya nggak kayak burjo-burjo di sekitar sini. Beda, gitu. karena arahnya ke sana. Nasi goreng itu juga begitu. Nasi goreng rica apa itu pelan-pelan mulai geser. Jadi nggak ada, mungkin jarang ya. Kalau buat menunya ini terinspirasinya dari mana gitu nih Pak? Coba-coba semua. Jadi saya sebenarnya tuh nggak bisa masak awalnya, cuma karena terpaksa karyawan seperti itu, akhirnya saya harus belajar masak. Akhirnya harus kita bikin menu, coba-coba baca buku atau mungkin inspirasi yang lain gitu kita coba. Seperti itulah. Kalau mungkin pelatihan gitu Pak, kalau buat apa nggak ada, benar-benar murni coba-coba itu. Ya, coba-coba. Saya nggak pernah les apa-apa, tapi pelatihan. Ya alhamdulillah ya rasanya bisa diterima gitu walaupun salah kadarnya. Gitu. Pak, di sini juga kan bekas karyawan saya tadi nih. Oh, itu cuman dia dulu SMK terus melanjutkan kuliah di Semarang. Dan jadi akrab gitu karena memang yang dua orang tadi. Tapi alhamdulillah ramai terus ya di sini Pak ya. Enggak juga, sepi. Oh, biasanya sepi. Karena lokasinya kan agak minggir di sini ya. Di sini kita kalah sama yang Jalan Raja Wali sama Menjo, kita pasti kalah. Apalagi dan depan itu banjir itu pengaruhnya juga cukup besar. Berarti salah satu faktor anunya juga lokasinya juga. Lokasi itu kurang strategis ya. Tapi dulu waktu saya nyari itu dapatnya di sini, saya nyari di mana-mana ya. Kalau nggak terlalu kecil, terlalu besar, kemudian juga harganya juga mungkin kurang cocok gitu waktu itu. Apa namanya Pak? Berarti mungkin di lokasi ini gitu. Di lokasi ini bapaknya niku struggle-nya tadi, terus susahnya niku kalau bapaknya sendiri dulu pas mungkin sebelum ada pandemi niku gitu. Itu masih lumayan ramai ya. Ya, lumayan. Awalnya lumayan sampai karyawan sampai 3 jam masih kurang sebetulnya. Tapi begitu saya keluar kantor saya ganti lagi. Terus setelah itu pandemi itu ya terus langsung. Jadi pernah sama pandemi itu kadang sehari nggak ada orang gitu pernah. Cuman di sini tuh yang tidak pernah tutup itu cuman selama pandemi itu saya sama Singgalang rumah makan yang itu nggak pernah tutup itu sama saya juga. Jadi nekat. Nekat ya. Kalau begitu nggak dapat duit masalahnya. Ini ya Pak, untuk ini kan aktivitas Bapak sendiri nih. Kalau misalnya buka burjo gitu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 11 siang sampai jam 4 pagi. Ya 11 siang itu jam 11 langsung siap-siap apa semua. Jadi kan saya pulang kalau jam 11 pagi kan pulang ke rumah. Terus kemudian tidak menyiapkan apa-apa, terus bumbu dan sebagainya, terus kemudian berangkat itu. Nanti berangkat sampai sini saya kira jam 11 harus sudah siap gitu, atau jam 12 kalau misalnya capek gitu ya. Lalu kemudian kalau malam ada karyawan saya tidur, biasanya gantian sama saya, jadi atau saya jangan tempat untuk tidur ya sekedarnya lah, biar bisa istirahat karena kalau nggak gitu badannya remuk nanti. Nanti jam 4 pagi
kita pulang ke rumah terus nanti ya kita kalau seperti ini kasusnya seperti kejadian ini misalnya tiba-tiba orangnya ngasih tahu jam 6 kurang sedikit, Pak saya ada halangan itu. Dan ini terpaksa biasanya tutupnya maju karena kan kalau dipaksa sampai jam 4 kan badan kita nggak kuat ya. Paling jam 12 jam itu udah tutup kalau nggak ada karyawan gitu. Berarti kalau untuk bahan-bahannya sendiri nih Pak, beli sendiri berarti ya Pak ya? Iya, beli Berarti sendiri. pagi itu. Iya, jadi biasanya kita masak di sini cuma di rumah bikin bumbu aja. Oh. Jadi biar Iya. cepet. Iya. Ini mungkin Pak mungkin dikit dulu beberapa. ya. Iya. Iya. Matur suwun semoga sukses terus nggih Iya, Pak. gitu, amin amin Ji. Iya. Ini sorry ini udah Iya. gitu ya. Sama, Pak. Iya. Ji, Terima kasih. matur nuwun, Ji.